It's remarkable to think that a baby boy born in a stable, no prestige, no privilege, or no social status, and yet he flipped the world upside down, became the most famous name around the globe, inspired the most read book ever written. He reconnected us to heaven and in turn brought heaven down to earth. And now he offers us redemption, a fresh start, a freedom, so that we can hold our heads high and march through this life knowing that we are never alone. That every woman and man, boy and girl, every one of us who feel like we have nothing left, nothing to bring, that we know that God is smiling at us, that He loves us, and that we are enough. And now, let's celebrate the greatest news the world has ever known. Today, salvation has come to this house. Today, salvation has come to your home. Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu Christmasmasse atau Christmas, yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat Dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja.
Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari Festival Matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, Festival Matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan, bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun, ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan, Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive our King.
Shalom GC Family di mana Anda berada, baik yang di Manado, di Bekasi, Cibubur, Jakarta, Jabodetabek, dan wherever you are sedang menyaksikan Sunday Service at Home. Kami percaya minggu ini akan menjadi minggu yang dahsyat sekali karena akan masuki perayaan Natal Salvation has come. Dan sejak kemarin kita setelah memulai 7 hari Celebration of Christmas, dan setiap mulai jam 9 pagi, saudara jangan lupa ikuti di IG Grow Center Church. Saudara bisa tahu jadwal schedule yang ada, dimulai jam 9 pagi dan the whole day. Wow, udah kayak Christmas TV buat GC Family. Luar biasa. Saudara bisa mengikuti banyak sekali paket-paket acara yang ada. Dan jangan lupa 24 malam kita juga akan ada Christmas Eve. Untuk pertama kalinya kita akan mengadakan virtual candlelight ya. Candlelight service. Saya percaya excited sekali. Dan kita akan diberkati oleh begitu banyak penyembahan pujian yang luar biasa. Dan minggu depan kita akan kembali ke online masih. Depan Monty akan memberikan seri yang terakhir daripada Salvation Has Come di growcenter.online. Ada 4 kali kebaktian di bawah ini sudah bisa ikuti minggu depan. Dan jangan lupa 25 Desember Christmas morning jam 10.30 Pak Niko akan memberikan Christmas message buat setiap kita. Dan juga 1 Januari tahun baru juga Pak Niko jam 10.30 akan memberikan perjamuan kudus dan juga pesan tahun baru buat setiap kita. Dan hari ini kita akan diberkati sungguh dengan Pastor Timmy Oroh ya. Wah, luar biasa. Timmy akan memberkati kita dengan pesan series Salvation Has Come. Haleluya. GC Office akan libur mulai pada tanggal 21 Desember dan aktif kembali pada 5 Januari 2021. Sedangkan juga Cool dan Rumah Doa juga libur mulai 21 Desember. Dan Cool akan mulai kembali pada minggu kedua Januari 2021. Dan juga Rumah Doa akan segera mulai pada tanggal 12 Januari 2021. Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih untuk generosity daripada Bapak Ibu Saudara bagi GBI Gandaria City Grow Center Church. Terima kasih banyak. Dan hari ini memberikan persembahan juga bisa melalui QR Code yang ada di layar Bapak Ibu Saudara atau melalui Transport Bank yang saat ini juga ada di layar. Dan kami juga mau mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pemberian yang sepanjang tahun ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlipat-lipat kali ganda. Dan juga saat ini bila ada pertanyaan atau informasi yang mau ditanyakan bisa melalui email ke gc.office@growcenter.church. Terima kasih, demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. So saya berharap saudara tetap jaga kesehatan. Saya percaya nasihat kami sebagai gembala adalah stay at home dan nikmati Natal bersama keluargamu. Tidak perlu keluar rumah terlebih dahulu. Kumpul secara publik akan membahayakan kesehatan Anda. Jadi tetaplah stay at home dan kami akan membawa acara-acara Natal service yang luar biasa. Salvation will come to your house. Haleluya. Mari kita akan berdoa saat ini. Arahkan tangan saudara ke screen. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa sungguh-sungguh ya Tuhan. Kami berdoa tekanan darah normal selama masa kehamilan dan kelahiran. Sembuh alergiku dan anakku. Diberi kesehatan dan umur yang panjang untuk orang tuaku. Teman-teman yang terkena COVID disembuhkan. Biar saya dekat kembali pada Yesus dan alami kasih yang mula-mula lagi. Biar Terry anakku berjalan dengan lancar. Suami bisa dipilih di perusahaan energi, bisa mendapat pekerjaan baru sehingga bisa bayar hutang. Wisuda kakak agar berjalan sesuai jadwal. Natal tahun ini agar bisa pulang kampung dan bertemu dengan keluarga. Haleluya. Dan ini yang dijawab oleh Tuhan sebagai ucapan syukur bahwa saya bisa mendapatkan pekerjaan baru di masa pandemi ini dan anak-anak masih bisa sekolah, dan bersyukur perpanjangan visa izin tinggal di Singapura bisa berhasil, dan aku sudah lulus jadi dokter, dan bersyukur anak diterima di sekolah yang dituju. Dan saya dipromosikan naik ekselon di bulan Desember ini, dan bersyukur bisa berkumpul bersama keluarga di Natal ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan virtual buat teman-teman semua saudara kita yang dijawab di hari Natal yang dahsyat ini. Amin. So everybody, let's prepare your heart and worship God. Banyak Christmas songs, banyak Christmas medley. Menyembah Tuhan bersama-sama dengan Grow saat ini. Kau
hati kami pun Come on, Girl Center Church. Clap your hands together. Ayo sama-sama bersuka cita. Sing. Kami puji dengan Dia, Dikau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kami puji dengan Dia, Dikau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerang. Kami puji dengan Dia, Bersuka cita Tuhan. Dikau Allah Kami bersuka cita hari ini kepadamu Tuhan. bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu. Mari lebih lagi katakan. Kami puji dengan Dia, Dikau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Bukan yang abadi, beri sinarmu menyerang. Joyful, 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 joyful Lord. Boleh sambil tepuk tangan bagi nama Tuhan. God of glory, Lord of love. God of glory. Hearts unfold like flowers before Thee. Up into the sun above. Say, melt the clouds, all sin and sadness. Drive the dark thoughts away. Yeah. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Sing one more time. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Light of day. Hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kami bersyukur ya Tuhan atas kelahiran-Mu, hai Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. We thank you Lord, we thank you Lord. Sungguh besar kasih-Mu atas dunia ini sehingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal Tuhan. Lahir dengan segala kerendahannya. Sungguh indah kasih-Mu ya Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku
selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Wow, so beautiful. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. Yesusku, there's none other Lord. Pujian dari hatiku, never ending love, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sungguh kami kagum akan Engkau, Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang sungguh tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Oh Yesus, Engkau ku kagumi. Oh sungguh kami kagum ya Tuhan. Oh we thank you Lord, we thank you Lord. Kasih-Mu yang tak ternilai, Kaulah harta yang takkan kami tukarkan. Oh ya raraba, sikala raraba, ya raraba, ya
Mari saudara naikkan pujianmu, naikkan pujianmu. Oh rabasika ralarabaya ralarabaya ralarabaya. Oh kau ku kagumi, kau ku kagumi. Kau rendahkan dirimu, kau tinggalkan tasamu, menjadi serupa dengan manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh ya ralarabasika ralarabaya ralarabaya. Wow, thank you Lord, thank you Lord. Sungguh keselamatan telah datang. Salvation is here, salvation is here. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Oh Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Engkau Allah yang kami kagumi Tuhan. Engkau Allah yang kami kagumi Tuhan. Kami nggak punya Allah yang lain seperti Engkau Tuhan. Nggak ada Allah yang lain seperti Engkau Tuhan. Di bumi ini Tuhan selain Engkau ya Bapa. Engkau Allah Tuhan yang memberikan Tuhan nyawamu buat setiap kami Tuhan. Buat setiap kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Firman-Mu katakan
akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan anakmu yang tunggal Tuhan. Sehingga setiap kami Tuhan, kami yang gak layak Engkau layakkan Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat karya terbesar-Mu Tuhan. Terima kasih buat keindahan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu ya Tuhan. Bahkan kalau kami boleh ada di penghujung tahun ini Tuhan, kami tahu Tuhan, it's only by your grace, it's only because of your love ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kaki kami masih berdiri tegak Tuhan. Hingga hari ini Tuhan, kalau kami boleh ngelewatin setiap proses Tuhan, kami tahu Tuhan, it's only because of you Lord. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang berdaulat dan Allah yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, thank you Lord. Terima kasih kalau kami juga boleh ada di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap Tuhan pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat lead pastor kami, Pastor Andi Cokro, buat Ibu Lia Tuhan, buat setiap tim pastoral yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau mereka boleh ada Tuhan, mengcover setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami ucapin berkat Tuhan. Biar mata mereka Tuhan terus memandang Engkau Tuhan. Apapun yang dilewati Tuhan, biar mereka terus boleh ingat bahwa Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang memulai Tuhan di dalam gereja ini, bahwa Engkau akan Allah Tuhan yang terus menyertai setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan buat gembala kami Tuhan, gembala senior kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Bapak Pendeta Tuhan Insinyur Niko Notora Harjo Tuhan, buat Ibu Hermin Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap wakil gembala yang ada Tuhan. Terima kasih buat Bapak rohani kami Tuhan. Terima kasih buat sepanjang tahun ini, terus kuatkan dan teguhkan hatinya Tuhan. Terus berikan hati yang luas Tuhan. Terus tuntun Tuhan Bapak gembala kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, menyertainya Tuhan. Kau menjadi gembala buat hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bahkan bersyukur Tuhan. Terima kasih buat Indonesia Tuhan. Terima kasih buat setiap pulau-pulau yang ada. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Yes Lord, kami percaya Tuhan, Indonesia ada dalam hati-Mu, Indonesia ada dalam pikiran-Mu Tuhan, Indonesia Tuhan ada dalam hati-Mu ya Tuhan. Kami ucapin berkat Tuhan. Yes Lord, kami perkatakan Tuhan, Indonesia adalah milik-Mu Tuhan. Tuhan gak akan biarin Indonesia Tuhan, tapi Tuhan akan bangkitkan Tuhan, akan bangkitkan Indonesia Tuhan. Di tengah krisis Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat atas Indonesia ya Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bangkitkan setiap anak-anak-Mu dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Dan kami mau Tuhan, kami mau serahi Tuhan negeri kami ya Tuhan, biar kemuliaan-Mu boleh dinyatakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, tahun ini belum berakhir, tapi kami percaya kami akan mengakhiri tahun ini dengan dahsyat dan luar biasa Tuhan, karena Engkau menyertai Indonesia. Thank you Lord, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami katakan amin. Mari terus berdoa saudara, mari terus berdoa. Oh ya ralaraba sikara laraba, saya rasakan Tuhan sedang bekerja. Oh ya ralaraba sikara laraba ya ralaraba. Come on Lord, change the atmosphere, change the atmosphere Jesus. Oh raba sikara laraba ya ralaraba ya ralaraba ya ralaraba ya ralaraba. Oh raba sikara baba 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 ya ralaraba ya ralaraba. Oh raba sikara baba baba baba. Oh raba sikara baba ya ralaraba. Let your glory fall down Lord. Let your glory fall down. Oh ya rabaraba sikara baba 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 baba. Terang-Mu turun atas kami, Terang-Mu turun atas kota kami, atas negeri kami ya Tuhan, atas
God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, the author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. My Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save, and He is mighty to save. Forever, the author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Mari Bapak Ibu Saudara, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. This is our prayer, Lord. Jesus, of the risen King. One more time, shine your light. Let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Sing my Savior, Savior. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Makasih Tuhan Yesus buat kesempatan kami mendengarkan lagi firman-Mu. Dan kami mengucap syukur kami boleh menyembah memuliakan nama-Mu tadi Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini, buat kejadian ini, buat hidup kami yang dahsyat dan ajaib. Kami berdoa Tuhan biar apa yang kami dengar hari ini boleh jadi kekuatan, jadi pengharapan buat kami. Kami mengerti kenapa kami butuh salvation dan kami boleh menerima, bahkan kami boleh memaksimalkan hidup kami karena salvation, penyelamat, Engkau Tuhan Yesus sudah ada dalam hidup kami. Ajar kami untuk mengerti yang menjadi misteri, yang jadi rahasia buat kami. Dan kasih kami bukan cuma telinga yang mau mendengar, tapi hati yang mau melakukan, hati yang rela Bapa. Makasih banyak Tuhan Yesus. Urapi kami baik yang berbicara maupun yang mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo saudara, selamat hari Minggu. Mudah-mudahan saudara masih bersama dengan keluarga saudara. Apalagi udah mau Natal gini ya. Ini kan udah tanggal 20 Desember, sebentar lagi saudara. Gimana hari pertama Christmas online di YouTube, saudara nonton nggak? Yang hari pertama kemarin, masih lanjut ada loh saudara. Besok sampai tanggal 25, dari pagi sampai malam program-program selalu ada. Jadi saudara nggak ketinggalan untuk menikmati Natal bersama dengan keluarga tetap di rumah. Tapi tetap Natal 7 hari full dari kemarin sampai tanggal 25 nanti. Hari ini masih tetap tema yang sama, Salvation Has Come saudara.
Saya bayangin temanya ya. Kita mungkin take it for granted gitu ya. Bahkan kalau misalnya saudara sempat dengar tadi, sebelum khotbah pun saya udah berdoa tentang keselamatan dan kita tahu keselamatan itu adalah Tuhan Yesus. Gitu. Jadi yang mau saya ajak sama-sama kita renungkan, sama-sama kita pelajari hari ini. Kalau misalnya kita take Jesus for granted. Kalau kita cuma ngerti keselamatan tapi kita nggak betul-betul paham kenapa kita butuh keselamatan. Kenapa Yesus ada apa sama kita sampai kita butuh keselamatan. Nah ini akan kita kita gali, kita renungkan. Karena saya dapat ini lucu saudara. Kan Desember ya, ini Desember udah musim hujan. Saya suka banget hujan, saya agak-agak melo saudara orangnya. Jadi satu malam beberapa hari lalu, saya malam-malam lagi kerja gitu ya, sambil ngeliatin pohon Natal, rumah udah gelap, saya nyalain lampu pohon Natal. Terus tiba-tiba hujan lumayan deres gitu, Desember kan udah mulai deres ya. Dan itu saya mulai kayak agak-agak melo lagi gitu. Terus saya ngeliatin di jendela, saya ngelamun. Terus saya baru sadar gitu, ini nih ya, hujan ini nih kan sebetulnya nggak ada nih aslinya. Karena kalau misalnya kita baca di Kejadian 2, saudara ayat 4-5, itu tuh sebetulnya Tuhan tuh hanya basahi bumi cukup pakai kabut saudara. Saudara baca deh. Jadi hujan itu tadinya nggak ada. Hujan jadi ada gara-gara kejadian Nuh. Betul saudara, kalau saudara familiar sama kitab Kejadian, kita tahu hujan dulu belum ada. Hujan baru muncul waktu Tuhan mau turunkan air bah. Karena manusia sudah sangat dan semakin jahat. Udah gak bisa dibiarkan, daripada humanity jadi semakin hancur, kayaknya harus dibersihkan. Itu baru pertama kali hujan muncul saudara. Jadi waktu malam itu ya, saya ingat banget saya ngelamun gitu ya di rumah saya di depan jendela. Terus saya kayak bercanda gitu. Saya nggak tahu sih saya bercanda sama hujan atau sama diri saya sendiri. Saya cuma ngomong kayak, ini nih gara-gara kita jahat nih sama hujan nih, baru makanya ada nih turun hujan. Gitu. Tadi saya cuma bercanda gitu sampai ketawa-ketawa gitu ya malam-malam. Tapi tiba-tiba saya berhenti gitu, saya jadi mikir, sebentar. Emang apa segitunya ya humanity ya? Apa kita manusia, umat manusia tuh segitunya ya? Sampai akhirnya terpaksa harus ada air bah. Jadi dari ngelamun Desember gini saudara, saya jadi kayak mikirin soal teologi sampai akhirnya membawa saya sama tema ini, keselamatan. Oh iya ya, bener juga nih soal keselamatan. Saya mau ajak kita baca di Kejadian 6 saudara. Di Kejadian 6, ini kisah Nuh. Kejadian 6 ayat 5-9. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan, saudara perhatikan kecenderungan hatinya, maksudnya kepengennya, nggak niat tapi kok hatinya kesana terus, nah itu cenderung tuh. Kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Saya mau stop di sini sebentar saudara. Hal itu memilukan hatinya. Kita nggak boleh skip kalimat ini karena banyak orang kayak karena kejadian Nuh ini orang dengan mudahnya judge Tuhan. Wah ini Tuhan nih emang haus darah nih. Ini Tuhan emang psycho nih. Dia suka banget ngeliat manusia mati nih. Dia seneng banget nih bunuh-bunuhin orang nih. Emang tuh kan makanya kenapa papa sakit. Tuh kan kenapa oma sakit. Kenapa kita begini, kenapa kita begitu. Karena Tuhan tuh jahat sebenarnya. Enggak saudara, please. Di bulan yang damai ini, kita sama-sama nggak skip kalimat ini. Dan hal itu memilukan hati Tuhan. Tuhan nggak seneng saudara melakukan itu. Tuhan nggak seneng turunkan air bah untuk lenyapkan the whole humanity. Tapi Tuhan harus lakukan itu karena manusia sudah apa saudara? Cenderung, bayangin ya kecenderungan. Jadi kayak nggak niat tapi kok hatinya kesana terus gitu saudara. Kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata. Udah gak bisa ditolerir. Makanya terpaksa walaupun pilu hatinya Tuhan harus turunkan air bah. To wipe out all the badness in humanity. Kita lanjut. Berfirmanlah Tuhan.
Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh, ya kan, ini pengecualian, cuman keluarga Nuh yang tidak dilenyapkan lewat air bah ini. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Jadi Nuh itu orang benar, orang tidak bercela, saudara. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Luar biasa, ini intim sekali saudara Nuh. Orang benar. Saudara bayangkan orang benar gitu. Terutama di tengah-tengah society yang lagi luar biasa bobroknya. Ada Nuh yang adalah orang benar, ditulis oleh Alkitab. Dan baru setelah ayat itu terjadilah bencana air bah yang maha dahsyat itu. Dan baru muncul turun hujan yang waktu itu saya lihat gitu ya di depan rumah saya gitu. Jadi sebenarnya saudara, kita ini masih hidup karena keturunan Nuh. Karena Tuhan selamatkan Nuh dan keluarganya. Dari anak-anak Nuh muncul ya umat manusia ya, peradaban yang baru sampai ke kita. Jadi kita ini adalah keturunan Nuh yang adalah orang benar. Tapi lucunya gini saudara, harusnya keturunan orang benar ya benar juga dong. Ya enggak? Harusnya keturunan orang benar ya benar juga. Tapi kenapa sampai sekarang abad 21 saudara, kita lihat di sosial media, bahkan yang bukan hoax loh. Real news, kita lihat betapa manusia masih aja kok kecenderungan hatinya jahat. Bahkan mungkin kita gak usah judge orang-orang di luar sana yang jauh di sosial media. Bahkan mungkin kita kalau mau jujur sama diri sendiri. Kita mungkin gak tusuk orang pakai pisau, tapi kita tusuk orang pakai perkataan dari belakang. Dan banyak hal yang kita sendiri mungkin kita gak kasih tahu orang lain. Tapi kita sendiri tahu kecenderungan hati kita sampai abad 21 ini masih sama kayak orang-orang di zaman Nuh. Artinya kita gak bisa selamatkan diri kita sendiri saudara. Saudara bayangkan, harusnya kan itu it runs in our DNA, kebaikan Nuh, kebenaran Nuh, harusnya running in our DNA. Harusnya kita adalah keturunan orang-orang yang baik, harusnya kita juga hidup baik, tapi enggak. Kita masih sakiti satu sama lain, bahkan kita sakiti diri kita sendiri. Dan kita pikir we are okay, kita pikir kayak abad ini, generasi ini adalah the finest generation of all generations. Karena semua pencapaian teknologi apa segala macam. Tapi kita masih gak bisa deal sama diri kita sendiri. We still hate each other, we still even hate ourselves. Dan kita pikir kita bisa selamatkan diri kita sendiri. I don't think so. Makanya kita butuh savior, makanya kita butuh penyelamat. Kalau misalnya kayak saudara suka conflicted gitu ya di dalam hati sendiri ya. Kayak resah terus gitu dan saudara pikir kayak saudara resah, saudara kayak marah, saudara gak suka karena saudara lagi bermasalah sama orang. Sebetulnya bisa jadi kita tuh sebenarnya gak bermasalah sama orang saudara. Tapi kita bermasalah sama Tuhan. Kita cari masalah sama Tuhan. Kenapa? Karena kita gak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan pengennya kita begini, kita gak bisa. Akhirnya kita merasa kita lebih pintar dari Tuhan. Kan repot saudara. Dan makanya mungkin kita conflicted, kita bingung sekali. Makanya kita penuh pergumulan, kita penuh kemarahan, kegeraman gitu. Dan kita pikir kita marah sama orang, sebenarnya mungkin kita marah sama Tuhan. Makanya saudara di Natal ini saudara, saya mau ajak kita untuk kembali berdamai sama Tuhan. Mumpung Natal saudara. Ini kenapa Natal ada. Bukan supaya kita meriah, bukan supaya kita pasang hiasan pohon Natal, makan kue, bikin kue-kue enak. Aduh dengar lagu-lagu Natal tuh, bahkan sepupu kita dari kepercayaan seberang, mereka suka banget dengar lagu Natal. Karena kayak ya ampun emang enak banget. Natal tuh bukan buat itu saudara. Natal itu karena ada juru selamat yang datang untuk selamatkan kita yang gak bisa selamatkan diri sendiri. Makanya kalau misalnya kita perhatikan apa yang malaikat kasih tahu sama gembala-gembala waktu kelahiran Yesus. Ini menarik sekali saudara. Di Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada gembala,
Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Itu aja, bukankah itu yang humanity ini mau? Bukankah itu yang kita sekarang mau? Kesukaan, kayak joy. Karena kita selama ini resah, takut, apalagi dengan tahun 2020 ini yang serba gak enak. Kita butuh kesukaan besar. Ini udah ada jawabannya di Natal ini, saudara. Kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir. Saya pengen menekankan ini dulu, saudara. Kata lahir. Lahir ini penting banget. Kenapa? Karena dengan artinya lahir, Tuhan datang dalam bentuk daging, saudara. Untuk ganti daging kita yang gak bisa selamatkan diri sendiri. Daging kita ini menyesatkan kita, dan daging kita ini yang membawa kita kepada penyesatan demi penyesatan, kepada tadi kecenderungan. Dan daging kita ini, kita yang harus binasa, tapi Tuhan lahir, Tuhan jadi manusia untuk gantikan kita. Manusia, Tuhan jadi manusia, sama kayak kita manusia. Supaya kita yang harusnya binasa, kita gak perlu binasa. Itu Natal, saudara. Saya lanjut ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat, saudara. Juru selamat. Dialah sang penyelamat. Kenapa? Karena seperti kisah Nuh tadi. Kita sekarang sama-sama tahu kita gak bisa selamatkan diri kita sendiri. Kalau saudara merasa itu, let's be real gitu ya. Supaya ini gak cuma jadi kayak khotbah-khotbah, cuma dengar orang ngomong aja gitu. Let's be real, kalau saudara lagi ikut streaming live sekarang di growcenter.online. Saudara bisa tulis di chat. Yes, it's me pastor. Kalau memang saudara seperti yang saya bilang, saudara nggak mau melakukan yang jahat tapi kok pengen terus. Saudara nggak mau melakukan tapi ternyata saudara melakukan juga. Atau sebaliknya, saudara tahu harus berbuat baik tapi saudara nggak lakukan. Saudara conflicted terus. Kalau saudara jujur sama diri saudara dan kalau betul itu terjadi, let's be real. Saudara tulis di chat, that's me pastor, iya betul pastor, that's me, ini aku pastor. Supaya kita sama-sama tahu. Ini bukan cuman apa ya kayak khotbah Natal aja, enggak. Ini keadaan kita. Kita pengen bikin yang baik, kita nggak bikin. Kita tahu kita harus bikin, kita nggak bikin. Sebaliknya kita nggak mau bikin yang jelek, kita malah bikin. And we think we can help ourselves. And we think we can save ourselves. We cannot, saudara. Makanya kita perlu Tuhan yang jadi daging. Karena daging kita ini gak bisa selamatkan kita, saudara. That's why salvation has come di Natal ini. Saya udah selesai. Cuman itu aja, saudara. Just in case we take Jesus for granted. Kita pikir by Yesus, oh cute ya. Oh fun ya Natal ya. Oh kita keluarga jangan lupa ya nanti Zoom arisan pakai baju merah. That's nice, tapi please jangan lupa beyond itu ada juru selamat. Tuhan yang lahir jadi daging artinya ganti daging kita. Karena daging kita gak bisa selamatkan diri kita. Kita mau bikin baik, kita gak bikin. Kita gak mau bikin baik, kita malah bikin. We cannot save ourselves. That's why we need salvation. That's why in this Christmas, in our life, we need Jesus. Dan ini bukan soal pindah agama, saudara. Yesus gak pernah tentang pindah agama. Kalau saudara ingat tadi kita baca lagi Lukas 2 ayat 10-11 tadi. Malaikat bilang kesukaan besar untuk orang Kristen. Kesukaan besar untuk, sebentar lihat dulu KTP-nya. Mana? Yang bukan KTP Kristen gak dapat nih kesukaan besar. Bukan saudara, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Yesus gak pernah tentang pindah agama. Christianity gak pernah tentang pindah KTP. Salvation has come. Natal ini gak pernah tentang pindah agama, saudara. Natal ini, Tuhan yang kita sembah, Yesus namanya, itu tentang pemulihan hubungan kita sama Tuhan. So hari ini, kalau saudara resah karena saudara ternyata bergumul melawan Tuhan. Terima Yesus. Bukan sebagai Tuhannya agama apa. Enggak, sebagai juru selamat, saudara. Apapun kondisimu. Tuhan ada, lahir untuk engkau. Nanti di Paskah dia mati untuk engkau. Dan 3 hari kemudian dia bangkit juga untuk engkau. Because you cannot help yourself. You cannot save yourself. I cannot save myself.
Makanya kita perlu salvation. Makanya kita perlu Yesus, Tuhan yang jadi daging, save us karena we cannot save ourselves. Kita berdoa yuk saudara. Kalau misalnya hari ini saudara belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan soal pindah agama. Ini soal memulihkan hubungan kita sama Tuhan. Dan kita tahu ada Tuhan yang mau jadi daging. Dia gak perlu repot-repot kayak gitu saudara. Dia bisa jentikan jari dan kita semua lenyap. Dia gak perlu merasa jijik. Dia yang roh, dia yang kudus. Gak perlu jadi daging. Hidup dalam semua keterbatasan daging. Hanya untuk menggantikan kita. Because He loves you that much. Kalau saudara ingin memulihkan hubunganmu sama Tuhan, taruh tangan kananmu di dada. Dan ikuti doa saya, Tuhan Yesus, ini aku. Hari ini aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Ini bukan masalah agama, ini bukan masalah tradisi, ini bukan masalah tren. Ini masalah aku dengan Engkau Tuhan. Aku ingin dipulihkan sama Engkau. Aku resah terus, aku marah, aku geram terus. Aku gak tahu gimana cara tolong diri aku sendiri. Aku mau buat baik tapi aku gak bisa buat baik. Aku punya pikiran baik, aku ikut kelas-kelas, aku baca buku-buku. Tapi aku gak pernah bisa jadi baik karena aku selalu conflicted dalam hatiku. Hari ini masuk dalam hatiku Tuhan Yesus. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat buat aku. Hari ini aku terima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya Engkau sudah mati dan Engkau bangkit di hari ketiga. Kalahkan maut untuk aku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you so much Pastor Timmy untuk satu pesan yang dahsyat bahwa memang kita butuh Mesias, kita butuh penyelamat karena tidak seorang pun bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bless you Timmy and Green dan keluarga dengan luar biasa sungguh-sungguh. Haleluya. Jangan lupa 3M-nya ya. Pakai masker. Always. Mencuci tangan 20 detik dan menjaga jarak ya. Ingat apalagi di bulan Natal, kalau bisa hindari pertemuan-pertemuan yang menyangkut orang banyak. Yes. Ya karena itu kita perlu jaga kesehatan setiap saat. So have a good holiday everybody. Angkat kedua tangan saudara. Kiranya berkat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam kasih Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput di awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan Amen. Have a good one everybody. Bye. See you again. Happy Sunday Church. God loves you and we worship